teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Shifaza. Kali ini kita akan membahas salah satu materi yang penting banget dalam fisika, yaitu kinematika gerak lurus. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, murid mampu menjelaskan pengertian kinematika dengan benar. Kedua, murid mampu mengidentifikasi besaran-besaran dalam kinematika dengan tepat. Dan ketiga, murid mampu menjelaskan konsep gerak serta perbedaan gerak lurus secara ringkas dan tepat. Nah, apa sih sebenarnya kinematika itu? Jadi, kinematika adalah cabang fisika yang mempelajari gerak benda tanpa mempelajari apa penyebabnya. Artinya, kita tidak membahas gaya atau dorongan, tetapi berfokus pada bagaimana benda itu bergerak. Sederhananya, kinematika itu semacam mengamati gerak tanpa ikut campur dengan alasannya. Adapun benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Sebelum memahami gerakannya, kita harus kenal dulu besaran-besaran yang terdapat pada kinematika. Bagian ini penting banget karena digunakan untuk menganalisis apakah benda bergerak, seberapa cepat, dan apakah kecepatannya berubah. Adapun besaran yang sering kita ketahui yaitu jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham beda jarak dan perpindahan, teman-teman perhatikanlah ilustrasi berikut. Seseorang bersepeda sejauh 3 km ke arah timur, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke arah barat. Maka jarak yang ditempuh oleh orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km. Untuk menentukan jarak, kita memperhatikan arah ya teman-teman. Sedangkan perpindahannya yaitu 1 km. Karena setelah bersepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi sejauh 2 km. Sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus memperhatikan besar dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Kelajuan adalah total jarak dibagi dengan total waktu. Karena menggunakan jarak, kelajuan selalu bernilai positif. Kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Kecepatan dapat bernilai positif ataupun negatif tergantung dengan arahnya. Sedangkan percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Di mana jika kecepatannya bertambah, maka percepatan bernilai positif, dan jika kecepatannya berkurang, percepatan bernilai negatif. Sekarang, kita masuk ke dalam gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sesuai dengan namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap atau percepatannya bernilai 0. Besarnya kecepatan dituliskan dalam persamaan V sama dengan S per T, dengan V adalah kecepatan satuannya meter per sekon, S adalah perpindahan satuannya meter, dan T dalam sekon. Pada GLB ada dua jenis grafik, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu dan grafik jarak terhadap waktu. Fenomena gerak lurus beraturan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus, dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan yang konstan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu dan percepatannya tetap. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga percepatannya konstan.
Berikut ini persamaan GLBB. Pertama, VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kedua, S sama dengan V0 ditambah A dikali T kuadrat. Dan ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Dengan V0 adalah kecepatan awal dalam meter per sekon, VT adalah kecepatan akhir dalam meter per sekon juga, A adalah percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, T waktu dalam sekon, dan S adalah perpindahan dalam meter. GLBB dapat digambarkan dalam 3 buah grafik, yaitu grafik percepatan terhadap waktu, grafik kecepatan terhadap waktu, dan grafik jarak terhadap waktu. Adapun contoh peristiwa GLBB dalam kehidupan sehari-hari adalah buah yang jatuh dari pohon, mobil di jalan menurun, serta bola yang dilemparkan ke atas. Berdasarkan arahnya, GLBB dapat kita kelompokkan menjadi 2, yaitu pada arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat dipercepat atau diperlambat. Sedangkan pada arah vertikal, benda mengalami gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai kinematika gerak lurus. Teman-teman, makin paham kan? Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.